Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga video ini bermanfaat. Video ini bertema tentang outlook perekonomian di Indonesia. Apa sih outlook perekonomian itu? Outlook perekonomian adalah rangkuman kegiatan pemerintah yang berisi rencana pemerintah dalam melaksanakan perekonomian, serta rencana pembangunan pemerintah maupun kebijakan yang akan diambil pemerintah di tahun yang akan datang. Sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, mari kita lihat dampak skenario penyelamatan ekonomi Indonesia. Yang saya bahas di sini adalah tentang dampak pandemi bagi perekonomian. Menurut kalian, apa sih pandemi itu? Nah, kalau dari arti katanya sendiri, pandemi adalah situasi di mana adanya penyebaran penyakit di wilayah yang luas. Luasnya ini, kalian jangan ngebayanginnya hanya seluas ukuran lapangan bola aja ya. Itu lebih luas lagi. Cakupannya seluruh dunia. Nah, bayangin aja bagaimana luasnya. Kenapa pandemi bisa berdampak pada ekonomi? Karena pandemi virus corona atau disebut dengan COVID-19 bukan hanya sekedar bencana kesehatan saja. Virus yang dikenal sebagai COVID-19 ini yang bermula dari kota Wuhan, Tiongkok, ini bahkan turut mempengaruhi perekonomian negara-negara di seluruh dunia. Tak terkecuali Indonesia. Virus ini menimbulkan kekacauan dalam sektor ekonomi Indonesia. Tidak hanya berdampak pada industri besar, pandemi virus corona telah membuat pelaku usaha kecil menengah menjadi mulai gelisah. Usaha kecil menengah ikut merasakan dampak merebaknya pandemi COVID-19. Sepinya pembeli membuat puluhan pedagang di Mall CBD Ciledug, Tangerang, Banten memilih tutup toko pada Selasa siang. Menurut keterangan pedagang, sepinya pengunjung sudah terjadi sejak 1 pekan terakhir. Para pedagang memilih tutup karena tak sanggup membayar gaji karyawan dan sewa toko sebesar Rp25 juta per bulan. Para pedagang pun mendatangi kantor pengelola pusat perbelanjaan meminta dispensasi sewa bulanan sebesar 50%. Namun belum ada jawaban dari pihak pengelola. Untuk mengakali pendapatan, pedagang memanfaatkan jualan secara online. Seperti yang kita lihat dari potongan video tadi, itu juga salah satu dampak dari pandemi COVID-19 terhadap usaha kecil menengah. Adapun dampak lainnya yaitu yang pertama, penurunan aktivitas jual beli. Mengingat adanya anjuran social distancing demi menghindari penularan virus corona yang lebih luas, sedikit banyaknya turut andil menurunkan aktivitas jual beli di tengah masyarakat. Yang kedua, bahan baku sulit didapat. Efek domino dari badai PHK dan pekerja yang dirumahkan telah membuat penurunan kapasitas produksi dan mengalami penurunan ekstrim. Mau tidak mau, kondisi ini telah menyebabkan bahan baku produksi industri rumah tangga mengalami kelangkaan atau mengalami kenaikan harga yang sangat ekstrim. Misalnya pada sektor usaha kecil menengah pembuat kue dan roti, yang dipusingkan dengan melambungnya harga telur dan gula pasir. Akibatnya, harga jual produk pun ikut dinaikkan. Pilihan ini tergolong beresiko, mengingat saat ini daya beli masyarakat sedang lesu. Yang ketiga, distribusi terhambat. Terhentinya aktivitas distribusi tentu sangat merugikan pelaku bisnis usaha kecil menengah. Mereka kini kebingungan mencari cara untuk mendistribusikan produknya.
terlebih bagi usaha kecil menengah yang mulai memperluas jangkauan pasar, hingga luar daerah atau bahkan melintas pulau. Pandemi COVID-19 membawa dampak sangat besar di berbagai sektor, termasuk ekonomi. Namun, dampak virus corona ini juga dapat menjadi kesempatan bagi kita untuk menciptakan peluang usaha sendiri yang bisa dimulai di masa sulit ini. Karena pada saat ini, perilaku masyarakat semakin mengarah pada layanan daring untuk memenuhi kebutuhan dan mengurangi transaksi luring dan aktivitas di luar. Ada beberapa cara agar usaha kecil menengah tetap bisa bertahan pada saat pandemi COVID-19. Yang pertama, melakukan inovasi produk berdasarkan kebutuhan. Seperti yang kita lihat pada saat ini, permintaan masker kain yang meningkat selama pandemi membuat banyak brand fashion pun banting setir, menciptakan produk-produk yang diinginkan oleh masyarakat. Dengan membuat inovasi produk berdasarkan kebutuhan adalah salah satu strategi untuk bertahan di tengah pandemi. Terkait ketidakstabilan ekonomi yang dialami banyak pihak, gencarnya bisnis para pelaku usaha kecil menengah ini adalah peluang yang bagus untuk dijajaki memulai bisnis berskala kecil menengah. Seperti berjualan makanan beku bisa dilakukan dengan mudah, asalkan kita mengetahui caranya. Yang kedua, tetap memperhatikan standar produk. Mengingat banyak toko yang tidak bisa beroperasi, maka manfaatkan momen dengan membuat paket ekonomis agar produk bisa bertahan. Meskipun ekonomis, kualitas bahan, rasa, dan ukuran tidak boleh berubah. Yang terpenting adalah bagaimana mempertahankan produk di pasaran, bukan hanya mencari keuntungan saja. Mempertahankan kualitas produk salah satunya adalah memastikan produk dikirim dalam keadaan baik ke tangan konsumen. Yang ketiga, memaksimalkan layanan pengiriman hari yang sama. Bisnis UKM di jalur daring harus dibarengi dengan kebutuhan layanan logistik. UKM dapat memanfaatkan layanan pengiriman dalam hari yang sama, agar produk bisa diterima secara cepat oleh konsumen. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.